Pekerjaan GW itu banyak tempat, bos, dan dia bisa ditempatkan di mana saja. Tapi rata-rata untuk general worker ferronikel itu dia ditempatkan di smelter untuk yang baju biru. Sekarang saya bahas tentang operator. Ini operator DT itu kerjanya apa? Jadi kalau pekerjaan loader, oke, eksavator itu kerjanya apa? Security itu kerjanya ya banyak. Safety, oke, safety itu menggunakan jasa SMA untuk safety itu kan hanya bisa mengambil sertifikatnya. Pekerjaan sebagai seorang translator Mandarin itu menerjemahkan bahasa. Terus pekerjaan sebagai seorang control room. Control room itu berkaitan dengan monitor komputer dan lain sebagainya. Jadi GA, GW berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo, ketemu lagi saya Odit Papa. Hari ini saya hadirkan informasi untuk kalian semua. Dan perlu kalian ketahui, ini masih banyak ternyata yang belum tahu jenis-jenis pekerjaan di PT IWIP seperti apa. Dan bagian-bagian yang harus mereka lamar itu mereka tidak tahu. Makanya saya akan bahas hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya supaya saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Saya bakar satu baru terang lanjutkan informasinya. Yang pertama di sini saya akan bagikan informasi mungkin ke general worker dulu. Karena yang tanya, Odit Papa, GW itu sebenarnya kerjanya apa? Oke, setiap pekerjaan di mana saja, tentunya mulai dari divisi dan lain sebagainya itu ada pekerjaan yang sudah ada porsi kerjanya masing-masing. Jadi GW itu kerjanya itu tidur. Kerja tidur orang gaji penghuni, dong pukul penghuni di sana. Jadi general worker itu dia bekerja di bagian umum. Jadi bagian umum itu seperti yang sudah saya jelaskan, mungkin sudah sekitar dari tahun zamannya Fir'aun itu saya bahas general worker. Cuma kalian ini yang baru menemukan channel YouTube saya mungkin. Dan setiap kalian yang mau mengambil keputusan saat melamar pekerjaan itu harus dipikirkan secara baik-baik, bos. Karena kalau sudah masuk ke general worker itu sudah susah untuk mutasi ke sini, dan ke sini. Karena untuk jalur mutasi itu repot untuk prosesnya. Itu pun syukur-syukur kalau ada yang mau mutasikan Anda. Kalau tidak berarti Anda harus terima sesuai dengan ya pekerjaan Anda saat itu yang Anda pilih. Kenapa saya katakan bahwa kalau sudah kerja sebagai general worker itu susah? Karena kalau sudah diadakan pembagian divisi, berarti itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang mereka mau di sana. Contoh, kapasitas yang mereka terima di salah satu divisi mereka itu sekitar 100 sampai dengan 150 orang. Di setiap pembagian area itu sekitar 25 orang. Kalau setiap hari harus 25, berarti mereka tidak akan mengizinkan Anda untuk pindah. Karena ya 25 harus pas. Gitu yang kerjanya. Itulah pekerjaan GW. Pekerjaan GW itu banyak tempat, bos. Yang selalu saya katakan, itu GW bisa dikatakan seperti kunci Inggris. Dia bisa buka apa saja. Dan dia bisa ditempatkan di mana saja. Berbeda dengan operator dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas juga operator di sini. Pekerjaan mereka itu seperti apa. Salah satu contoh yang akan saya berikan kepada kalian semua di sini, semisalkan saya contohkan yang kasar saja untuk general worker. General worker itu biasanya kalau dapat tempat yang memang agak ringan ya ringan, kalau dapat tempat yang agak berat ya cukup berat. Tapi perlu diketahui semua pekerjaan di PT IWIP itu sesuai dengan SOP. Jadi tidak ada lagi istilahnya seperti dulu harus pinjam ke sana, pinjam ke sini. Ya istilahnya merangkap pekerjaan sebagai general worker. Tetapi untuk saat ini ya sudah agak ringan. Tentu kalau general worker di bagian umum itu dia meliputi hampir semua. Di semua area itu dia dibutuhkan. Mau skop jalan kah, mau kasih bersih jalan kah, mau membersihkan jalan provinsi, itu mau jadi pandu, mau jadi apa saja dia bisa. Jadi pikirkan baik-baik kalau mau masuk general worker. Terus ada yang berbeda memang untuk general worker. Yang pastinya general worker ini kan ada yang baju biru.
Baju biru itu adalah general worker di bagian ferronikel. Jadi di ferronikel pun terbagi, ada banyak di sana. Jadi bukan selamanya dapat di GW ferronikel ya pekerjaannya di tungku, bukan. Ada juga di tempat yang lain. Tapi rata-rata untuk general worker ferronikel itu dia ditempatkan di smelter untuk yang baju biru. Jadi ferronikel ada yang di bagian produksi, ada yang sudah di bagian jadi. Di bagian jadi itu yang sempat saya bahas kemarin itu kan biasanya adanya di Lipe. Di Lipe itu tempat penampungan ferronikel di sana. Kalau kalian dapat di situ berarti tugas kalian ya di situ. Tugasnya seperti apa ya? Tugasnya itu pikul-pikul nikel itu. Tom bicara jangan terlalu serius ya. Dari tadi saya bicara serius sampai. Jadi saya campur selingan dan bercanda. Jadi hidup ini harus banyak bercanda. Tapi kalau kerja jangan bercanda, bisa membahayakan orang lain loh kalau banyak bercanda. Oke, GW ferronikel, GW umum saya sudah bahas. Sekarang saya bahas tentang operator. Ini operator DT itu kerjanya apa? Operator DT itu kerja baronda. Baronda deng, oto itu kasih kesana kemari gitu sampai minyak habis. Ya bukanlah. Jadi pekerjaan operator DT ini ada yang di bagian ferronikel, ada juga yang lansiran, ada juga yang bagian pengambilan sampel. Jadi bagian lansiran itu banyak ya, ada di jeti, terus ada yang dari ferronikel juga. Jadi pengambilan sampel atau pengambilan material itu tanggung jawabnya di situ. Jadi tentunya kalau yang sudah pernah ayam cukar deleng nih. Jadi yang sepertinya kalau kalian sudah pernah bawa DT pasti tahulah pekerjaannya. Tetapi yang baru mau training ini mereka selalu bertanya seperti itu. Ada yang bilang saya dapat di DT di sini tercocok dan lain sebagainya. Harus terima itu, harus cocok dengan orang-orang di divisi Anda. Kalau tidak cocok sampai kapan Anda mau cari yang cocok? Harus menyesuaikan supaya bisa cocok. Begitu bos ya. Sudah jelas pekerjaan DT. Jadi kalau pekerjaan loader itu dia bagian muat-muat manusia di di bucket loader kalau banjir. Jadi biasa kalau nonton di TikTok itu biasa udah muat orang dan bucket itu kalau banjir saja. Kalau tara banjir itu non tabrak pokoknya dengan loader. Jadi kalau loader ini kan terkadang ada di semua tempat. Jadi mulai dari lansiran, di bagian loading, di bagian jeti itu tetap ada loader di situ. Jadi pada saat loading ferronikel mau dibawa ke luar negeri ya, loader yang paling terdepan karena dia harus mengumpulkan ferronikel yang sudah dibawa oleh siapa? Oleh tadi itu yang tukang baronda tuh, DT. Jadi dia bawa dumping di pelabuhan, baru loader yang kumpul. Ada juga loader yang di bagian ore, ada ore basah, ore kering, dan masih banyak lagi untuk pekerjaan sebagai seorang loader. Kita bahas kembali tentang Exa. Oke, eksavator itu kerjanya apa? Kerjanya kasih rubuh-rubuh bangunan. Eksavator itu kalau nggak di belakang gatal, suruh dia garo dan di bucket di belakang. Jadi eksavator pekerjaannya hampir sama. Ada juga eksavator yang memang bukan hanya di mining. Eksavator loader itu tidak semuanya di mining. Jadi dia ada di bagian produksi, ada di bagian batu bara. Saya lupa tadi di loader juga pasti ada di batu bara. Jadi batu bara itu kerjanya apa? Kerja itu bakar tuh batu bara. Jadi kerjanya itu sama seperti loading tadi. Jadi kalau di batu bara biasanya itu kan lansiran. Dari lansiran DT masuk, yaitu dia tabrak bodi DT kasih rubuh, baru dia kasih bangun lagi. Tidak. Jadi kalau di bagian lansiran seperti batu bara, itu nanti DT, istilahnya orang sini DT standar, dia angkat dengan bucket yang material yang harus dia muat ke DT tersebut. Jadi tugas DT ya bawa material tersebut mau antar kemana, batu bara atau ore dan lain-lain sebagainya. Itu pekerjaan dari loader. Exa juga ada di batu bara atau di lansiran, di ore dan lain sebagainya. Kalau di ore nikel itu mungkin rata-rata banyak yang menggunakan Exa untuk muat ke DT tersebut. Jadi mulai dari pelabuhan pun sudah ada untuk dischargingnya ore itu ada di pelabuhan. Terus di lansiran, di jeti berapa itu tetap ada. Biasanya dari tongkang dibawa ke jeti tersebut baru dikasih turun. DT muat bawa ke smelter-smelter yang membutuhkan untuk mengelola ore tersebut.
Or itu apa? Oh. Or itu apa ya? Or itu tanah dari kubur di bawah. Bukan. Tanah or itu. Tapi tanah yang sudah dipilih sampelnya itu yang menjadi or. Nanti diolah itu dong sungara. Sungara. Sungara itu kalau bahasa Indonesia yang baku itu apa? Apa? Asar mungkin. Atau apalah begitu, masak. Oke, sudah jelas untuk pekerjaan seperti itu. Sekarang apa lagi yang kalian tanyakan? Security. Untuk surikiti. Security itu kerjanya ya banyak. Security sebenarnya ada di bagian pos penjagaan, ada yang bagian lalu lintas. Karena di sini pun tetap harus ada yang namanya security lalu lintas. Karena mengingat kendaraan dan lain sebagainya ini kadang setiap hari itu macet parah, baik di dalam pabrik maupun di luar pabrik itu macet. Jadi security pun ada yang di bagian lalu lintas, ada yang di bagian keamanan dan lain sebagainya. Begitu bos ya. Safety, oke, safety itu kerjanya banyak. Safety itu mengingatkan kita semua untuk tetap hati-hati dalam bekerja dan lain sebagainya. Tapi safety pun yang seperti saya bahas kemarin di podcast itu dibagi menjadi beberapa bagian. Tentunya kalian yang mau masuk safety, yang sudah saya bahas kemarin dalam podcast saya, memang bisa menggunakan ijazah SMA. Tergantung kebutuhan di sini yang mereka butuhkan. Menggunakan ijazah SMA untuk safety itu kan hanya bisa mengambil sertifikatnya. Kemarin yang sudah kita bahas, nanti deskripsi video, nanti untuk video podcast saya kemarin saya taruh di deskripsi video saya yang ini supaya kalian bisa tahu. Pekerjaan sebagai seorang jubir, translator Mandarin, itu menerjemahkan bahasa. Sudah tahu itu. Terus pekerjaan sebagai seorang control room. Control room itu berkaitan dengan monitor komputer dan lain sebagainya. Mereka itu selalu memantau pekerjaan di lapangan menggunakan CCTV. Oke, jelas. Dan admin itu ada banyak juga. Jadi tidak selamanya admin itu mengurus hanya satu pekerjaan. Terus bagian kantin juga ada beberapa bagian yang mereka pisahkan. GA itu kalau kalian biasa melihat ada pekerjaan seperti bangunan dan lain sebagainya, ada renovasi dan lain sebagainya, itulah pekerjaan dari General Affair. Jadi GA, GW berbeda. Operator dan lain sebagainya tentu ada perbedaannya. Terakhir di sini saya akan sampaikan kepada kalian semua, ini sedikit saja yang harus kalian ketahui. Tugas sebagai seorang pengawas, ini kemarin yang banyak bertanya kepada saya, karena mereka ini kan dari luar Maluku Utara, mereka katakan kepada saya, ya, mereka di sana itu sebagai seorang pengawas, apakah kita bisa masuk sebagai seorang pengawas di PT IWIP? Saya katakan bisa. Dan mereka bertanya kalau untuk PT IWIP sendiri, pengawasnya itu seperti apa kerjanya. Oke, nanti saya akan bahas di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya. Nanti tunggu aku dapat lagi. Salam, sampai jumpa. Bye-bye.